wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Bu absen dulu ya. Lina Kurniasari, Siti Halimatus Sa'diyah, Riyatul Hasanah, Wahyuni, Jaziro, hadir semua ya? Ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes! Semangat ya belajarnya? Ya. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah merumuskan masalah tentang peristiwa penting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan atas hasil pemikiran kalian. Jadi nanti kalian bisa merumuskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pasca proklamasi. Tujuan yang kedua, kalian bisa menganalisis informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih ingat dengan syarat kemerdekaan suatu negara itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Memiliki wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan dari negara lain. Seperti itu. Jadi syarat kemerdekaan suatu negara itu ada 4. Yang pertama harus memiliki wilayah. Yang kedua itu negaranya harus ada rakyatnya. Kemudian ada pemerintah dan ada pengakuan dari negara lain. Nah, di sini Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan Indonesia ini belum mendapat pengakuan dari negara lain. Jadi Indonesia itu belum mendapatkan haknya di dunia internasional. Jadi dalam mendapat pengakuan ini ada 2 jenis pengakuan, yaitu pengakuan secara de facto dan secara de jure atau hukum. Nah, pengakuan secara hukum ini dibutuhkan dalam bentuk tertulis dan resmi sebagai menyatakan suatu negara itu berdaulat atau merdeka. Kalau di sebelumnya kita belajar tentang proklamasi. Sekarang kita materinya tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat bahwa Belanda itu baru mau mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat itu pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi 4 tahun pasca proklamasi baru Belanda mau mengakui kedaulatan negara Indonesia. Nah, dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ada 2 macam cara yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Yang pertama dengan perjuangan bersenjata dan yang kedua perjuangan dengan perjuangan diplomasi. Nah, kita akan membahas tentang perjuangan bersenjata, upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini pada tanggal 8 September 1945 Belanda itu datang kembali ke Indonesia. Jadi tentara sekutu itu diboncengi Belanda datang kembali untuk menjajah lagi. Niatnya itu
ingin menjajah kembali negara Indonesia, dan tujuan mereka yaitu melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan-tawanan Jepang dan mencari penjahat perang. Nah, tangan Belanda ini untuk membuat pemerintahan sipil. Pemerintahan sipilnya itu disebut dengan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Dan ini membuat para pemuda-pemuda Indonesia itu tidak terima dan memberontak. Nah, terjadilah beberapa peristiwa yang terjadi. Nah, yang pertama itu ada pertempuran 10 November. Di sini Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang pertempuran 10 November. Kamu di penghujung laut terdengar suara mengucap salam yang menggelegar. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang capai. Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang. Video pertempuran 10 November, apa yang bisa kalian simpulkan? Para pemuda dengan sepenuh jiwa raganya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam video tadi terlihat jelas bahwa perjuangan bangsa para pemuda Indonesia itu sangat-sangat pemberani dan pantang menyerah. Salah satu yang memimpin pertempuran di Surabaya siapa? Bung Tomo. Nah, untuk memperingati Hari Kepahlawanan Rakyat Surabaya itu, pemerintah menetapkan pada tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Lanjut peristiwa yang kedua. Yuk, Delina dibaca. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Tentara Sekutu memasuki kota Bandung pada Oktober 1945. Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pemuda. Pada 23 Maret 1946. Pasukan Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua, isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Para pejuang yang dipimpin Kolonel A.H. Nasution sepakat untuk mematuhi ultimatum demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah RI. Sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang membumi menghanguskan kota Bandung. Pada malam hari 23 Maret 1946, gedung-gedung penting dibakar. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut gugur seorang pejuang, Muhammad Toha. Peristiwa kedua ini yakni peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, dalam Bandung ini terjadi karena pertama, tentara Sekutu itu mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa para pemuda yang merampas senjata dari Jepang itu harus dikembalikan. Namun para pemuda ini tidak mengindahkan. Kemudian tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu lagi-lagi mengeluarkan isi ultimatum yang isinya agar kota Bandung itu dikosongkan. Nah, kemudian Kolonel A.H. Nasution ini demi keselamatan bersama menuruti apa yang dikeluarkan oleh pasukan Jepang, yakni mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum mengosongkan kota Bandung, ini para pemuda ini membakar gedung-gedung
gedung penting yang ada di Bandung. Jadi setelah membakar gedung-gedung tersebut, para pemuda itu baru mengosongkan kota Bandung, dan ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, dalam peristiwa tersebut ada seorang pahlawan yang gugur. Siapa? Muhammad Toha. Muhammad Toha. Lanjut peristiwa yang ketiga. Kan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Titik Geli mulai mendarat di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Para pemuda dipelopori oleh Garis Medan area. Dengan cara itu, Inggris menantangkan Jepang secara sebelah batas kekuasaan mereka. Sejak saat itulah dikenal istilah pertempuran Medan. Pada pertempuran Medan area ini, pasukan Inggris di bawah pimpinan siapa? Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly dan mulai mendarat. Nah, pada tanggal 9 Oktober ini mulai mendarat di Medan atau Sumatera Utara. Para pemuda dipelopori oleh Ahmad Tahir. Ini seorang mantan perwira tentara sukarela yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Nah, pada tanggal 13 Oktober terjadi sebuah insiden yang mana tentara sekutu atau anggota NICA ini menginjak-injak bendera merah putih, sehingga para pemuda itu tidak terima, dan kemudian terjadilah pertempuran Medan area. Yang keempat, dilanjutkan, ayo dibaca. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Medan di Semarang pada tanggal 21 November 1945. Terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Pimpinan pasukan kemudian dipegang oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas. Pada 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran hebat yang dikenal dengan sebutan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran ini sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Peristiwa ini diabadikan oleh pemerintah dengan dibangunnya untuk mengenang peristiwa ini. Dibuatlah monumen Palagan Ambarawa pada 15 Desember dijadikan sebagai Hari Infanteri. Nah, yang keempat, peristiwa pertempuran Ambarawa. Nah, di sini Belanda itu ingin menguasai kembali wilayah Indonesia, ingin menjajah kembali, padahal negara kita itu sudah merdeka. Nah, ini ditandai dengan Belanda itu mengibarkan kembali benderanya di Indonesia. Jadi para pemuda itu marah karena kenapa bendera Belanda dikibarkan lagi, padahal negara kita ini sudah merdeka gitu. Jadi rakyat Indonesia itu melawan para tentara sekutu. Terjadilah peperangan pada saat itu. Pertempuran di Ambarawa ini dipimpin oleh siapa? Kolonel Sudirman sebagai pengganti dari Kolonel Isdiman yang gugur. Jadi untuk mengenang peristiwa ini dibuatlah monumen Palagan Ambarawa, dan pada pertempuran Ambarawa ini dijadikan sebagai Hari Infanteri seperti itu. Kemudian peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Mbak Wahyuni, ayo dibaca. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945
pertempuran hebat antara pejuang Indonesia dengan tentara Jepang. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa cadangan air minum di Candi Semarang diracun oleh Jepang. Untuk membuktikan kebenarannya, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan ini ditembak oleh Jepang sehingga gugur. Dengan gugurnya Dr. Karyadi, kemarahan rakyat khususnya pemuda tidak dapat dihindarkan dan terjadilah pertempuran yang menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Tugu Muda untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit umum di Semarang. Pada peristiwa pertempuran 5 hari ini dilatar belakangi karena ada berita desas-desus bahwa cadangan minuman Indonesia itu diracun oleh tentara Jepang. Untuk membuktikan kebenarannya itu, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat Indonesia itu melakukan tes. Namanya yang melakukan kepala laboratorium itu ialah Dr. Karyadi. Nah, sebelum melakukan tes itu, Dr. Karyadi ini ternyata ditembak oleh tentara Jepang. Para pemuda yang mengetahui peristiwa tersebut marah dan kemudian timbullah peperangan 5 hari di Semarang. Di Semarang itu untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun Tugu Muda. Dan untuk mengenang jasa Dr. Karyadi ini, nama Dr. Karyadi itu dijadikan sebagai nama sebuah rumah sakit di Semarang. Seperti itu. Lanjut pertempuran yang terakhir. Dibaca di Jaziro. Perang Kuputan di Bali. Perang Kuputan di Bali dipimpin oleh Satu Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciwanara. Pertempuran ini dimulai April 1946 di Denpasar. Mereka bertahan di Desa Marga. Di daerah ini pasukan Satu Gusti Ngurah Rai mengadakan perang habis-habisan Kuputan. Akhirnya Satu Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukannya meninggal. Perang ini juga disebut pertempuran Margarana 18 November 1946. Nah, perang Kuputan di Bali. Kuputan itu artinya habis atau mati atau putus. Jadi perang Kuputan di Bali ini memakan banyak korban karena itu dilatar belakangi ketidakpuasan Belanda atas perjanjian. Nah, dulu itu ada perjanjian namanya Perjanjian Linggarjati. Nah, dalam perjanjian itu Bali itu tidak masuk dalam wilayah teritorial di Indonesia. Jadi Belanda itu tidak terima dan kemudian inginnya Belanda itu ingin menguasai wilayah yang dirampas tersebut. Nah, di sini dalam pertempuran ini dimulai pada bulan April, namun yang kita kenal itu pada tanggal 18 November 1946 yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai. Nah, setelah kita membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekarang Ibu mau tanya, pada pertempuran 10 November itu salah satu pemuda yang memimpin perang siapa? Bung Tomo. Nah, kemudian pertempuran di Ambarawa itu ada peristiwa untuk mengenang peristiwa pertempuran Ambarawa. Itu apa? Monumen Palagan Ambarawa. Pada tanggal berapa pertempuran Ambarawa itu terjadi? 21 November 1945. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Jadi kelompok di depan dan di belakang. Jadi 2 kelompok ya. Nah, ini kalian diskusikan
bersama kelompoknya, kemudian menjawab soal-soal yang tertera. Nah, itu nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya, kemudian jawab ya. Nanti buat kesimpulan, yang bisa menyebutkan kesimpulan dengan benar, tak kasih hadiah. Nah, setelah selesai diskusinya, coba sekarang masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Kelompok pertama siapa? Ya, yuk dibaca. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan perjuangan bersenjata dan perjuangan secara diplomasi. Yaitu pertempuran 10 November, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan di Bali. Kelompok 2 hasil diskusinya. Ya, yuk. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan perjuangan bersenjata dan perjuangan secara diplomasi. Kedatangan tentara sekutu, tujuan mereka yaitu melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan dan mencari penjahat perang. Baik, udah ya. Sudah bisa semua ya mengenai materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan bersenjata. Sekarang kembali ke tempat duduk semula. Salah satu dari perjuangan bersenjata itu ada sebuah lagu yang berkaitan dengan pertempuran-pertempuran yang terjadi, yakni pertempuran Bandung Lautan Api, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, ini ada sebuah lagu judulnya Halo Halo Bandung. Sudah tahu semua lagunya? Sudah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Halo Halo Bandung ini untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu hasil dari kesimpulan belajar kita. Ya, Delina dulu. Mempelajari perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, di mana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang harus memenuhi 4 syarat,
yakni harus memiliki 4 syarat wilayah, rakyat, pemerintah, dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan perjuangan bersenjata dan perjuangan secara diplomasi. Tepuk tangan. Siapa lagi? Ya, ada Yuni. Kesimpulan mempelajari perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, di mana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang harus memenuhi 4 syarat, yakni harus memiliki 4 syarat wilayah, rakyat, pemerintah, dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi. Kesimpulan yang disebutkan Mbak Lina dan Mbak Yuni tadi sudah benar, namun masih ada sedikit yang kurang. Ada yang mau menambahkan? Saya Ya, coba. setelah melihat video pertempuran 10 November, saya bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh para pejuang, yakni pantang menyerah dan berani. Nah, seperti itu. Jadi, pertempuran yang kalian tadi pelajari itu merupakan salah satu bentuk perjuangan para pemuda bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas perjuangan kedua, yakni secara diplomasi. Nah, kalian di rumah tugasnya itu mencari apa saja perjuangan-perjuangan diplomasi, ya. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar tentang perjuangan secara diplomasi. Jadi tugasnya kalian nanti mencari dalam perjuangan diplomasi itu ada apa saja yang dilakukan oleh para pemuda bangsa Indonesia. Nah, untuk tadi yang bisa menjawab, memberi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kakak kasih hadiah. Ini Dek Lina, Dek Yuni, dan Dek Jaziro. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari manfaat dan barokah. Mari kita tutup akhir pembelajaran hari ini dengan baca Wal Asri dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa belajar ya. Dan tugasnya juga dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.